وبه نستعين على أمور الدنيا. Yang memberikan segala fasilitas untuk menjamin rezeki, segala dan kepadanya kelak kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salam, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan semoga Allah meridhoin kita bersama. Amma ba'd, ahibati fillah. Ya, tak terasa kita sudah berada di hari ke-18 dari bulan Syawal. Kira-kira 12 hari lagi kita akan memulai. Indonesia saat ini mungkin sedang menghadapi beberapa event penting. Ada MotoGP Mandalika sana. Ada juga mungkin COVID-19 juga belum selesai. Ya, kedatangan Delta Cron kalau nggak salah. Pernikahan antara Omicron sama Delta jadi Delta Cron. Kemudian juga sibuk masalah politik berkaitan dengan pemindahan kota, ada lagi masalah penundaan pemilu, berbagai macam masalah. Sehingga sebagian orang lupa bahwa mereka adalah hamba Allah. Kita sedang dalam mempersiapkan diri menghadapi tamu yang akan. Kalau kita tahu keutamaan Ramadan, kelebihan bulan Al-Quran ini, maka mungkin sebagian orang akan ambil cuti, akan off dulu. Kenapa? Karena ini harus persiapan ya. Makanya kadang-kala kalau ada orang mau menikah ya, itu persiapannya nggak dekat-dekat hari ya. 3 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, mereka sudah mempersiapkan gedungnya, mereka mempersiapkan makanannya, susunan acaranya, berbagai macam kegiatan yang akan dilakukan sebelum dan sesudah acara akad nikah. Itu mereka persiapkan. Kalau kita bicara persiapan pribadi-pribadi. Tapi untuk Ramadan, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari umur kita semua. Kalau bicara umur kita ya antara 60-70. Ada satu malam yang kata Allah Azza wa Jalla, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam penentuan itu, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau engkau bekerja selama 1000 bulan, gak berhenti engkau bekerja. Artinya dari lahir, dia terus bekerja nih. Karena 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun plus 4 bulan. Kalau dia bekerja tuh, dari sejak lahir udah kerja. Ini satu malam lebih baik dari semua itu. Bukan sama, lebih baik. Orang beranggapan malam pernikahan adalah malam yang spesial. Malam pertama, malam yang perlu persiapan, malam yang indah, malam yang ini itu.
Lailatul Qadar lebih baik dari semua malam yang pernah dilewati manusia. Apa persiapan? Kalau nonton televisi mungkin sudah mulai mendapati iklan-iklan untuk berbuka. Bukan untuk puasa, untuk berbuka. Atau iklan-iklan untuk sahur. Ahibati fillah. Sebenarnya apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini? Ramadan tahun ini kita mau ngapain? Ada yang beranggapan Ramadan ini momentum tahunan. Rutinitas, tradisi, budaya, kebiasaan. Ya udah, nggak ngapa-ngapain. Karena memang udah biasa. Ada yang berpuasa di bulan Ramadan nanti. Kenapa engkau puasa? Ya, karena nggak enak. Nggak enak apa? Orang-orang pada puasa, masa nggak puasa? Tapi juga ada yang nggak puasa di bulan Ramadan. Muslim. Kita ini mengakunya negara Muslim terbesar. Dengan penduduk Muslim ya. 220 juta. Tapi kita melihat tidak sedikit yang tidak berpuasa. Akan di bulan Ramadan ini, harga makanan pokok atau bahan pokok itu naik. Gimana? Kan bulan puasa. Harusnya kesempatan nih untuk menekan harga. Kenapa umat Islam sedang berpuasa? Kita mengurangi makan dan minum. Ketika bicara mengurangi, maka mau tidak mau stok yang ada akan menumpuk. Kenapa? Karena daya beli umat Islam berkurang. Kenapa umat Islam kok nggak belanja? Sedang puasa. Kalau nanti lebaran, harga bahan pokok itu naik wajar. Karena umat Islam berbuka. Ya selesai Ramadan. Tapi ini Ramadan udah pada naik. Hebatifillah. Ada juga yang berpandangan bahwasanya menahan diri dari makan, minum, syahwat selama Ramadan itu adalah perbuatan orang yang kurang kerja. Apa ini? Melakukan. Bicara persiapan menghadapi Ramadan, semuanya kembali kepada visi dan misi dalam kehidupan ini. Kembali kepada ambisi dan niat manusia dalam kehidupan ini. Ada yang visi misinya hanya seperti seekor sapi. Sapi. Kau lihat sapi? Atau kambing. Apa sih yang ada di benak kambing itu? Makan. Kawin, bersenang-senang. Tapi juga kayak gitu. Sebagian manusia, ya nggak jauh dari visi, misi, dan ambisi serta niatnya seekor kambing. Oh, lihat kambing-kambing di dunia ini, apa sih kerjaan? Makan. Setelah makan kawin, punya anak, kawin lagi. Surat Adz-Dzariyat ayat 55-56. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita tentang kenapa kita berada di muka bumi ini. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan artinya, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Subhanallah jemaah. Ini tujuan hidup kita. Kita diperintahkan untuk memberikan peringatan di saat manusia lalai, lupa, lengah, sibuk dengan permainan mereka, lupa dengan tujuan diciptakannya mereka. Ahibati fillah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan hubungan antara niat dan ambisi seseorang untuk meraih apa yang dia inginkan. Kita lihatlah orang yang ingin jadi dokter. Apa yang terjadi? Dia niat menjadi dokter. Iya. Maka dia akan daftar di kuliah kedokteran. Kemudian dia semangat harus sukses. Maka dia akan meninggalkan banyak hal dalam kehidupan dia demi suksesnya apa yang dia tuju. Yang ingin jadi dokter. Yang ingin jadi presiden. Dia niat, aku mau jadi presiden. Oke. Niatmu ingin jadi presiden. Apa yang harus engkau lakukan? Ya udah. Jalannya. Lewat apa engkau menjadi presiden? Ada partai, jalurnya, atau jalur individu atau apa? Jalurnya. Kalau jalurnya benar, tinggal tekad dan semangatnya. Orang yang ingin sesuatu, biasanya dia akan all out. Berjuang, berkorban demi sesuatu itu. Tapi ada orang yang memang niatnya cuma dunia. Itu yang dia niatkan. Dan terbukti dia bersungguh-sungguh mencari dunia itu. Sedangkan kita jamaah gak lama hidup di dunia. Ramadan datang untuk menjadi mesin cuci yang membersihkan diri kita dan jiwa. Bayangin ya, berapa bulan, 11 bulan kita hidup kadangkala mengikuti syahwat dan nafsu. Di bulan Ramadan kita mau dibenerin. Ya. Agar engkau menjadi Abdullah, hambanya Allah. Tidak menjadi hamba nafsu. Makanya kalau kita lihat di bulan Ramadan ini, kita itu disuruh meninggalkan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Makan, minum, syahwat, istri. Manusia butuh itu. Itu harus disalurkan gitu loh. Tapi di bulan Ramadan malah dibatasin penyaluran. Kalau mau makan, boleh makan. Boleh makan. Tapi sebelum fajar terbit. Kemudian berhenti. Engkau mau minum, nggak boleh. Fajar terbit nggak boleh minum. Lalu sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Lalu kenapa kita melakukan itu? Disinilah poinnya. Karena engkau makhluk yang lemah, ada yang menciptakan engkau. Seperti seorang yang kerja di sebuah perusahaan, kemudian dikatakan, kamu masuk jam 7, pulang jam 4. Loh kenapa? Loh kamu kerja di sini gitu loh. Kamu nggak mau, silahkan cari tempat kerja yang lain. Ini kalau ada manusia yang nggak mau dengan aturan Allah, ya silahkan. Mungkin perlu cari bumi yang lainnya. Hebatifillah. Anda ingin mengajak teman-teman untuk berlomba-lomba jemaah di bulan Ramadan ini. Kalau di Mandalika orang berlomba untuk menjadi yang pertama. Mereka terus berputar. Padahal resiko mereka terjatuh,
resiko mereka tewas. Tapi mereka semangat. Karena apa? Tadi yang kita bicarakan, ada tujuan yang dia cari, sehingga itu mendorong dia untuk melakukan apapun di jalan yang benar demi meraih niat mereka. Yang nonton umpamanya, mereka datang ke Mandalika nonton. Dapat apa mereka? Mereka hanya ingin mendapatkan kesenangan. Dan berlomba-lomba mereka datang. Dari berbagai negeri, mereka keluar duit. Iya, keluar duit. Yang sedang kita cari ini, yang lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau tadi kita bicarakan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada juga yang lebih baik dari dunia dan isinya. Kita bicara 2 rakaat sebelum subuh yang sholat sunnah. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Sebagian orang gak berlomba-lomba di sana. Dia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang semu, yang fana. Yang bakal dia tinggalkan. Tapi dia bersungguh-sungguh. Hebat fillah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang kita disuruh berlomba-lomba. Yang disuruh bersegera. Menuju apa? Bukan menuju kepada 1 triliun. Hadiahnya 5M orang rebutan. 10M rebutan. Hadiahnya 1 triliun rebutan manusia. 100 triliun rebutan lagi mereka. Bahkan mereka siap bunuh-bunuhan mungkin untuk itu. Nih, yang Allah tawarkan kepada kita. Maghfirah. Ampunan dari Allah. Karena kita banyak dosa. Wajannah dan surga. Tempat tinggal, tempat istirahat, tempat memadu cinta dan kasih. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Antum bisa lihat setiap weekend, Bogor itu, jalur Bogor itu penuh padat. Mau ngapain orang? Duduk di hotel, di villa. Yang segitu tempatnya nggak sebesar ya kecil lah. Kalau dibandingkan dengan Indonesia itu bagian kecil dari Indonesia. Ini surga yang Allah tawarkan tuh arduhas samawatu wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Apa nggak perlu persiapan ya kayak gini jemaah? Kalau mereka yang mau main motor aja ada pemanasannya mereka kerjakan, ada latihannya, ada bimbingannya. Ada istirahatnya, ada makannya, dipersiapkan. Itu yang hanya untuk mendapatkan ya beberapa duit dan penghargaan. Itu mereka persiapan. Dan persiapannya kadangkala mati-matian. Terus Ramadan, masa kita nggak punya persiapan apa-apa? Maka ahibati fillah, apa aja persiapan kita untuk menghadapi Ramadan? Yang pertama, biasanya kalau mau ada tamu yang datang ke rumah kita akan bersihkan rumah kita. Dibersihkan rumahnya, nggak enak lah. Masa ada tamu rumahnya berantakan. Setelah dibersihkan, udah bersih nih. Apa nih ada yang kurang nih kayaknya? Perlu pewangi. Ada yang mungkin dikasih hiasan. Supaya tamunya seneng. Betah di rumah. Mereka nyaman di rumah kita. Itu biasanya tamu dari kalangan manusia. Tapi karena tamunya ini adalah Ramadan. Syahrun Mubarak. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang di dalamnya dibuka pintu-pintu surga. Ditutup pintu-pintu neraka.
dibelenggu setan-setan. Dan di sana ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka kita harus membersihkan hati kita dalam menyambut. Hati kita itu rumah kita. Dibersihkan hatinya. Supaya ketika tamu itu datang, senang tuh tamu. Dan kita pun senang menyambutnya. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman. Di surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Coba kita lihat. Apa yang Allah inginkan dari hambanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fiik. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Melihat persiapan kita buat hari esok itu apa. Perhatikan jemaah. Maka kalau kita bicara pertama tadi hati kita. Kita perlu ingat nih sama Allah. Ini mau Ramadan nih. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan dibukanya pintu-pintu surga. Gak bisa kita santai untuk itu. Dan Allah sebutkan. Ada orang-orang yang lupa sama Allah. Akhirnya mereka Allah bikin, Allah hukum mereka dengan lupa dengan diri mereka sendiri. Artinya lupa dengan maslahatnya, lupa dengan kepentingannya, lupa dengan kenyamanannya. Karena dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Dan gak sama gitu loh, penghuni neraka dengan penghuni surga. Gimana mau disamakan? Di penghuni surga orang-orang yang berjuang ketika hidup di dunia. Mereka menempa jiwa, meninggalkan nafsunya. Dengan orang yang mengikuti nafsunya dan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Gak sama. Orang sukses itu penghuni surga. Gimana kesuksesan mereka? Persiapan. Mereka melakukan persiapan. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah. Membersihkan hati dari syahwat dan syubhat, dari penyakit-penyakit hati kita. Jangan menunda-nunda tobat. Dan jangan sok suci. Ya ada orang yang gak tahu sama dosa, gimana dia mau bicara dia berdosa, sedangkan dia gak tahu mana yang dosa. Bahkan dia anggap dosa dia kebaikan. Ada. Orang-orang yang beranggapan dosa-dosa dia itu kebaikan. Kalau dikasih tahu, dikasih nasihat, marah dia. Karena dia merasa berbuat kebaikan, kemudian kok ada orang yang menasehatinya. Yang kedua, setelah bersih-bersih tadi. Dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita perlu memperbaiki niat. Bagaimana memperbaiki niat? Karena ada orang yang puasa puluhan tahun gak berguna. Gara-gara salah niat. Nabi SAW mengatakan, Man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman
karena dia beriman ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Wahtisaban, dia berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, diampuni dosa-dosa yang lain. Jadi kalau niatnya benar, insya Allah ibadahnya diterima. Kemudian setelah kita perbaiki niat, ingat, niat itu nggak cukup. Orang ikhlas itu penting. Tapi syarat diterimanya amalan itu dua. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Maka kita perlu mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Engkau belajar sebagai orang tua. Engkau ajarkan kepada keluarga, kepada istrimu. Ajarkan kepada anak-anakmu. Ini persiapan nih. Jadi para orang tua, kenapa? Karena ibadah puasa ini kan setahun sekali. Ibadah Ramadan ini. Biasanya udah lupa dengan hukum-hukum tersebut. Walaupun ada yang ingat, maka membaca, mengkaji, seperti yang kita lakukan hari ini menyegarkan kembali ingatan kita. Sehingga anak-anak kita, keluarga kita, puasanya diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, kita perlu yang ketiga nih, menjaga diri dari perbuatan dosa. Kalau tadi yang pertama kita bersih-bersih, sekarang jangan dikotorin yang udah bersih. Niatmu udah benar, engkau udah punya ilmunya. Yang ketiga, jangan dikotorin. Karena ada sebagian orang yang mau Ramadan, dia jadikan kesempatan untuk memuaskan diri mereka berbuat dosa. Bentar lagi tempat ini ditutup loh. Tempat ini ditutup loh. Nggak ada Ramadan nanti. Ya udah sekarang nih, mumpung belum ditutup, habis-habisan dia berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini biasanya ketika masuk Ramadan, Ramadan buat dia yang tidak berpengaruh, menjadikan dia lebih bertakwa kepada Allah Azza. Karena seharusnya dia menahan diri dari perbuatan dosa, malah dia gunakan 12 hari tersisa ini untuk memuaskan diri melakukan perbuatan dosa. Cukup ya. Ramadan itu madrasatul muttaqin. Madrasahnya orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 183? Nah, tafadhal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Barakallahu fikum. Nah, Ramadan itu madrasatul muttaqin. Maka kita persiapannya tadi, ya udah, mulai bersih-bersih, mulai jaga diri. Nafsu kita jangan diturutin terus. Makanya di bulan Ramadan Nabi SAW udah mulai puasa. Mulai puasa beliau di bulan Sya'ban. Sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban beliau sudah banyak puasa sunnah. Karena itu termasuk latihan kita untuk menahan diri dari perbuatan dosa. Dari mengikuti syahwat dan kemauan nafsu kita. Ahibati fillah, kalau nanti masuk Ramadan, kita masih belum bisa mengontrol diri kita. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man lam yada qaul az-zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu, tindakan-tindakan bodoh, perbuatan-perbuatan keji, maka Allah nggak perlu sama dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak ingin menyiksa hambanya dengan meninggalkan makan dan minum. Allah mensyariatkan puasa ingin mengangkat derajat hamba untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau ternyata dia di bulan Ramadan nanti tetap berbuat dosa, karena memang sebelum Ramadan dia memuaskan dirinya dengan perbuatan dosa, nggak berhenti berbuat dosa, maka Allah nggak perlu dengan puasa dia. Apa gunanya puasa dia? Hanya
menggugurkan kewajiban, tapi nggak bermanfaat buat. Kemudian yang keempat jemaah, termasuk persiapan di bulan Sya'ban ini menyambut Ramadan yang sudah tersisa sedikit. Ingat, bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Ada dua orang yang Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa? Musyrik atau musyahid. Yang satu orang musyrik, yang satu orang menyimpan dendam, tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Maka hendaklah kita berusaha menyambung rahim yang putus, memperbaiki hubungan yang rusak. Karena jangan sampai kita udah berusaha beramal soleh, tapi gara-gara ada satu dosa yang kita lakukan berkaitan dengan memutuskan silaturahim atau tidak bertegur sapa dengan saudara kita, akhirnya amalan kita atau dosa-dosa kita nggak diampuni sama Allah SWT. Kemudian ahibati fillah, ya kita perlu menjaga hati ya. Mungkin ada yang pernah nyakitin kita, ada yang nggak suka sama kita, ada omongan yang memojokkan kita. Apa tugas kita? Maafkanlah. Karena kita perlu masuk Ramadan dengan hati yang lapang. Hati yang siap untuk berebut pahala. Untuk berlomba-lomba di situ. Tapi kalau orang menyimpan sesuatu di dirinya, ada iri, ada dengki, gimana dia akan produktif? Sulit bagian untuk produktif. Akan ada pikiran-pikiran negatif yang ada pada dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayun nasi afdal, manusia mana yang lebih afdal? Ini banyak orang nih, yang paling afdal di antara manusia siapa? Kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Semua orang yang makhmumul qalb, jujur lisan. Kata para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, saduqul lisan na'rifuhu, fama makhmumul qalbi. Kalau bicara orang yang ngomongnya jujur, kita tahu. Tapi makhmumul qalbi itu apa? Kata Nabi SAW, huwa taqiyun naqi, la ithma fihi, wala baghya, wala ghilla, wala hasad. Bicara hati yang makhmum adalah hati yang bertakwa, hati yang bersih, yang di dalamnya nggak ada dosa, nggak ada kezaliman, nggak ada iri, nggak ada dendam. Itu yang disebut dengan makhmumul qalbi. Dan orang ketika hatinya sehat, ya kita lihatlah. Orang-orang yang sakit jantung, jalan dikit udah ngos-ngosan dia. Kebanyakan duduk bengkak kakinya. Karena masalahnya di mana? Di jantungnya gitu. Bagaimana kita menghadapi Ramadan ini dengan jantung yang bersih? Ya, dengan harapan tadi Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Nah memang di malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya kecuali musyrik dan musyahid. Orang yang melakukan kesyirikan dan yang menyimpan dendam atau tidak bertegur sapa. Baik, yang selanjutnya jamaah, memanfaatkan waktu. Kita sudah mulai ini. Kita punya waktu, jangan dihambur-hamburkan untuk yang tidak berguna. Handphone kita menjadi perampok harta termulia kita. Handphone kita sendiri, milik kita sendiri, dia merampok yang termahal yang ada pada diri kita. Apa? Waktu. Orang barat tuh ngomong al-waktu kadzab. Time is money. Mereka mengatakan ya waktu itu adalah uang. Sekarang bagaimana engkau menghabiskan waktumu tapi nggak dapat duit? Waktunya habis, duitnya juga habis. Ini secara pandangan duniawi, ini orang merugi. Bangkrut nih orang. Waktunya habis, fulusnya nggak nambah. Di dalam agama kita, waktu lebih mulia dari duit. Duit bisa dicari. Tapi waktu yang hilang nggak akan pernah kembali. Nggak akan pernah. Kita kehilangan duit 1 M, kita usaha kerja keras, jadi 2 M. Dapat tuh, kembali yang dulu. Tapi kalau bicara waktu yang sudah lewat, antum kalau kemarin waktu mungkin buka handphone,
nonton film atau apa selama 2 jam, bisa balik. Antum bayar, punya duit, Anda mau balikin 2 waktu Anda kemarin. Yang hilang, gak mendapatkan kenikmatan dunia, wala dapat fulus, wala dapat harta, yang ada duit habis, dan boleh jadi dosa dia lakukan. Subhanallah. Sebagian kita masih menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang berguna. Tolong di bulan Ramadan ini jamaah, di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk persiapan kita, diatur waktu kita. Ngobrol kita, jalan kita sama kawan kita, nonton kita. Apa yang di dalam handphone kita dikurangin waktu. Manfaatkan untuk yang lain. Qais ibn Amr al-Mullai, dia kalau masuk bulan Ramadan, dia tutup masuk bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Masuk bulan Sya'ban, tokonya dia tutup. Kenapa? Dia udah mulai baca Quran, persiapan. Al-Imam Malik bin Anas, beliau itu kalau masuk bulan Ramadan, beliau itu meninggalkan ngajar hadis. Tak lagi kumpul sama sahabatnya, enggak. Kenapa? Fokus dengan Quran. Maka bagi teman-teman yang kecanduan dengan handphonenya, bahkan sebagian mungkin menjadi hamba, budak dari handphonenya, mulai saat ini engkau harus mengadakan jarak. Dibikin jarak supaya engkau selamat nanti di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, segera membayar hutang puasa. Ada orang yang uzur, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau musafir, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Waktu mengganti itu sejak bulan Syawal sampai akhir Sya'ban. Artinya waktu untuk mengganti. Maka tolong yang masih punya utang, baik karena tadi sakit atau musafir, atau wanita yang datang bulan, atau dia nifas, maka hendaklah dia menggantinya sekarang. Bersegera. Alhamdulillah masih ada waktu 12 hari ya. Biasanya orang tuh datang bulan 7. Khatam Ramadan enggak? Yang dipikirkan bagaimana di bulan Sya'ban ini tinggal 12 hari aku bisa khatam Quran. Mampu apa enggak mampu? Kembali kepada penjelasan Ibnu Qayyim. Untuk meraih target yang tinggi, itu meninggalkan segala kesibukan demi kita meraih itu. Maka jalannya benar tuh. Kalau memang benar mau hatam, ya tinggal dilihat 12 hari. Qurannya nih 30 juz. Harus dibagi berapa nih? Engkau bagi. Waktunya sehingga kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Ya kalau yang biasa baca 1 juz, mungkin bisa baca 2 juz sekarang. Yang kemarin 1 lembar, mungkin ditambah lembarannya. Dengan harapan kita benar-benar memanfaatkan Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Baik, ahibati fillah. Nanti di bulan Ramadan kita akan melihat manusia berbondong-bondong memenuhi masjid untuk salat tarawih, salat malam. Maka kita perlu membiasakan diri dengan salat malam. Orang yang tidak terbiasa dengan salat malam, lalu salat malam, kecapean dia. Makanya kenapa sebagian orang itu kalau sholat tarawih cari masjid yang cepat imamnya. Karena dia nggak terbiasa sholat malam. Nggak terbiasa. Tapi orang yang sudah terbiasa, ketika masuk bulan Ramadan, maka dia akan sholat malam, sholat tarawih, tanpa merasa capek. Perlu dibiasakan. Oh, ana alhamdulillah sudah sholat malam. Kalau bisa sholat malam, ana biasa sholat malam 5 rakaat. Sekarang ditambah 2 kali lipat. Jadikan 11 umpama. Sehingga ini menjadi pembiasaan buat kita untuk melakukan sholat tarawih nantinya dengan nyaman. Nggak lagi terbebani. Tapi orang yang jarang sholat malam jamaah, ketika disuruh sholat tarawih, ya dia nggak
nggak sabar gitu loh. Usahakan kita juga sholatnya ditambah dari sisi panjang bacaannya. Ketika ruku, tambahin bacaan yang lebih panjang. Ketika sujud seperti itu. Apa tujuannya? Ya kita akan melakukan sholat ini di Ramadan nantinya. Tapi sebenarnya sholat malam itu dianjurkan dikerjakan sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Kemudian banyak-banyak berdoa. Artinya mulai kita yang jarang berdoa ya, perbanyak doanya. Minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita mengkhususkan waktu antara adzan dan qomat, itu waktu mustajab. Yang mungkin selama ini kita jarang berdoa, bagaimana kita memperpanjang doa kita dan memperbanyak permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena lisaim, orang yang puasa itu punya doa mustajab gitu. Nah, kalau engkau sekarang udah membiasakan diri dengan puasa sunnah, terus tadi engkau juga sudah membiasakan diri dengan sholat malam, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Masya Allah. Ini akan menjadi pemicu atau pendorong kita untuk lebih semangat lagi menghadapi bulan Ramadan. Datang maghrib, sholat maghrib, nggak pulang udah. Nanti isya pulang. Karena kalau bicara iktikaf yang sempurna nanti di Ramadan, itu 10 hari. Dan ini berat mungkin bagi seorang yang nggak pernah diam di masjid. Tapi kalau dia udah biasakan dirinya ke masjid, kadang-kala dia berangkat sholat asar ya, masjid, terus dia niatkan iktikaf sampai anak mau pulang habis isya. Yaudah, engkau duduk. Jadi ahibati fillah, gak ada batasan iktikaf itu waktu yang paling sedikit berapa, tapi yang jelas berdiam di masjid. Iktikaf itu berdiam di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian yang ke-12, tadi sempat disinggung juga, belajar puasa sunnah. Artinya utangnya dibayar, yang nggak punya utang alhamdulillah hendaklah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena Nabi SAW mengatakan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan manusia. Padahal beliau puasa di bulan Sya'ban. Bagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Nggak ada Nabi puasa 1 bulan itu seperti banyaknya puasa beliau di bulan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'ban kullah. Aisyah menceritakan Nabi puasa Sya'ban semuanya, full. Puasa sunnah tuh. Sya'ban. Allah. Karena ini bulan diangkatnya amalan. Memang ada riwayat yang mengatakan Nabi puasa Sya'ban full kecuali sedikit. Artinya ada beberapa hari yang beliau tidak puasa. Baik. Kemudian kita persiapan memberi makan orang-orang miskin, memberi makan orang-orang yang berbuka. Kenapa? Karena sodakoh ini burhan. Sodakoh apa itu kata Nabi SAW? Puasa kita itu imanan wahtisaban. Karena beriman kepada Allah dan berharapkan pahala. Maka hendaklah bagaimana kita berusaha untuk berbagi dengan orang lain. Ya. Yang mana itu akan menambah keimanan kita. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, man fattara sa'iman, kata Nabi SAW, barang siapa memberikan buka buat orang yang puasa, kana lahu mithlu ajri. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa ngurangin pahala dia sedikit pun. Kemudian kalau bicara sedekah, usahakan kita punya sedekah tiap hari lah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini sampai menuju ke Ramadan. Kita perlu biasakan. Nabi SAW nanti ketika bulan Ramadan, beliau itu berubah. Beliau orang dermawan sebelum Ramadan. Masuk Ramadan, kedermawanan beliau jangan ditanya. Kana ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Kemudian yang ingin berangkat umrah, kita tahu Nabi SAW menyebutkan bahwasanya umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu setara sepadan dengan haji. Dan riwayat lain dikatakan seperti haji bersamaku, yakni bersama Nabi SAW. Yang ingin berangkat umrah, maka mulai engkau tentukan. Duitnya siapin, mau berangkat tanggal berapa,
kemudian kegiatan apa aja yang akan dilakukan, dan kalau bisa berangkat sebelum 10 hari terakhir. Kenapa? Ya harapannya kalau 10 hari terakhir engkau pulang dalam perjalanan, engkau takut kehilangan malam-malam mulia. Tapi kalau engkau memang enggak, Anda 10 hari terakhir mau di Mekah, oh, tafadhal. Semoga engkau mendapatkan Lailatul Qadar di sana. Mulai tinggalkan wisata kuliner. Bagian kita itu masih, oh di situ ada makanan enak, di situ ada makan ini. Jadi kalau dengar orang ngomong ada restoran enak, kita nggak tahan. Kita kepingin berangkat ke sana. Makanya seharusnya kita meninggalkan tuh. Ada yang memberikan risam ya, atau penjelasan tentang, oh ini makanan enak, ini pantas dicoba. Engkau tinggalkan, nonton itu tinggalkan. Dan berusaha untuk makan bismillah. Makan yang biasa. Ini juga untuk mempersiapkan fisik kita ya. Orang kalau sudah biasa makan sedikit, bagi dia puasa di Sya'ban, ketika masuk Ramadan dia nggak kaget lagi. Kemudian biasakan tidur lebih awal. Dulu orang itu habis Isya udah tidur. TV nggak ada, listrik nggak ada. Ngapain dia tidur, udah istirahat. Sepertiga malam akhir mereka bangun. Sekarang dengan adanya handphone, dengan adanya televisi, orang itu nonton sampai jam 10, sampai jam 11, sampai jam 12 kadang-kala. Nggak tidur. Padahal Nabi SAW tidak menyukai. Tidak menyukai apa? Tidur sebelum Isya dan ngobrol setelahnya. Karena biasanya orang kalau habis Isya itu ngobrol, begadang, dia kehilangan fadilah menjalankan sholat malamnya. Maka usahakan kita mengurangi tidur kita lebih awal. Tapi kita juga perlu mengurangi jam tidur kita. Artinya bukan tidur lebih awal sehingga tidurnya lebih panjang. Bukan. Karena kita ingin sepertiga malam akhir bisa sholat. Terus yang tidak bisa umroh. Gimana ada orang nggak bisa berangkat umroh? Ya Allah Ustaz, pahalanya umroh ini besar, ini dan itu. Gimana nggak bisa umroh? Ya, mereka bergembira dari Nabi SAW. Engkau kan bisa sholat syuruk, yakni sholat subuh berjamaah di masjid. Kata Nabi SAW, man shalla subha fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu' asy-syams. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk mengingat Allah di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan ganjaran haji dan umrah. Qala Rasulullah SAW, tamah. Haji umrah yang sempurna, Ahibati fillah. Kemudian biasakan diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang belum kita lakukan sebelumnya. Contohnya, coba engkau baca Quran 100 ayat sehari. Atau apa yang ibadah-ibadah yang belum engkau biasa lakukan, kau lakukan. Kemudian contohnya mungkin kita ikut sholat jenazah ya. Yang laki-laki mengantarkannya sampai di kuburan. Karena kita tahu ini proses bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Sehingga hati kita benar-benar siap. Kita sudah memiliki kesiapan dan bekal yang lengkap. Antarkan jenazah. Ini Nabi SAW mengatakan, man shalla ala janazatin falahu qirat. Barang siapa yang salat kepada sebuah jenazah, maka dia pahala 1 qirat. Wa in syahida dafnaha falahu qiratan. Kalau dia menyaksikan penguburannya, salat plus menyaksikan penguburannya, falahu qiratan. Dia akan dapat 2 qirat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi al-qiratu a'zam min Uhudin hada. Kata Nabi SAW, demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, qirat itu lebih besar dari gunung Uhud ini. Masya Allah. Kemudian, kita perlu membuat tabel kerjaan kita, kegiatan kita. Di bulan Sya'ban ini udah dimulai. Ngapain ini dan itu ya. Hingga bulan Ramadan kita bikin tabel lainnya. Targetnya lebih tinggi lagi. Kalau di bulan Sya'ban, ana mungkin mau baca Quranul Karim. Setiap habis sholat, 4 halaman atau 5 halaman. Nanti berusaha ketika ada waktu kosong, bacalah zikir ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Kemudian kerjaan, urusan kerjaan kita. Kita punya kerjaan. Nanti Ramadan, Anda punya kerjaan. Anda nggak cuti, Ustaz. Yang kau lihat, ada kerjaan-kerjaan yang bisa dihabiskan sekarang, diselesaikan sekarang. Supaya nggak numpuk. Sehingga nanti masuk bulan Ramadan, engkau punya banyak waktu luang. Terkadang kita ini waktu luangnya habis karena memang digunakan untuk hal yang kurang berguna. Kemudian kita lihat pasar mulai ramai biasanya. Maka hendaklah kita nggak ikut-ikutan. Nanti di bulan Ramadan juga 10 hari terakhir orang pada belanja baju ini itu. Engkau siapkan di bulan Sya'ban semua udah selesai. Baju baru anak-anak udah selesai. Iya, baju barunya orang tua udah selesai. Kalau bisa kue buat Idul Fitri selesai udah. Kan bisa dipesan ini itu semuanya. Udah selesai. Ramadan kosong. Ngapain? Full. Aku mau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semuanya dipersiapkan dari bulan Sya'ban. Sehingga nanti masuk Ramadan kita udah gak kepikiran lagi, jemaah. Kemudian kita perlu mengkondisikan kampung kita, kerabat kita, saudara kita. Ini mau Ramadan loh. Sehingga kita saling mengingatkan. Karena biasanya di bulan Ramadan itu orang bukan merasakan kemuliaannya, tapi dia senang karena Ramadan ada acara-acara televisi yang spesial. Ada yang sarung bareng, sarung on the road atau apa. Dia jadi tertarik untuk itu. Bukan tertarik untuk meraih keutamaan bulan Ramadan. Kemudian kita biasakan anak-anak kecil mulai berpuasa. Walaupun mungkin dia nggak bisa full. Paling nggak 1/4 hari. Nanti setengah hari, nanti 2/3, nanti bisa full. Ini termasuk pembiasaan kita jemaah. Baik, ahibati fillah. Insyaallah dengan kita mempersiapkan diri ketika Ramadan itu tiba, kita akan siap berlari. Jadi seperti orang yang dikatakan lomba lari, ya semua berada di posisi masing-masing. Terus sekarang kalau bicara motor, semua berada di posisi masing-masing. Semua sudah mengecek motornya, rodanya, bensinnya, gasnya. Semua sudah siap. Dia mulai ngegas. Ngeng. Terus dia gas. Ketika nanti bendera itu dikibarkan, menunjukkan mulai start, dia lari. Karena udah persiapan. Tapi gimana kalau tuh orang-orang yang ikut motor GP itu dikatakan bentar lagi ya, 5 menit lagi kita mau start. Mereka pada duduk, pada ngopi, pada ini, pada selonjoran. Ketika dikatakan start, mereka baru mau lari. Motornya di mana, helmnya di mana, bajunya belum dipakai. Maka tolong, itu kalau dunia, ajak kita perlu persiapan begitu matangnya. Mendengarkan arahan dari coach, dari pembimbingnya. Bagaimana dengan Ramadan? Barakallahu fiik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Allahumma amin. Syukran wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang saya hafizahullah ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memacu kita untuk lebih semangat lagi beramal di bulan Sya'ban ini, hadapi bulan suci Ramadan. Afwan Ustaz, sebelum anak sampai lupa, sebelum kajian sebelum sesi tanya jawab ini dimulai, apakah ada kuis untuk hari ini? Kayaknya enggak dulu mungkin. Oke. Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab dan kami langsung panggil pada Al-Ukh atau Ibu Neta Agustina. Tafadhali.
saya tidak menjawab. Mungkin Anda bacakan Ustaz yang pertama. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Izin bertanya, bolehkah wanita pada bulan Ramadan meminum obat untuk mencegah datang bulan untuk bisa puasa full di bulan Ramadan? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah. Barakallahu fiik. Nah, ada satu keistimewaan wanita di mana Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu enggak sama-sama wanita. Dari sisi fisiknya, dari sisi otaknya, dari sisi perasaan dan hati enggak sama. Sehingga kewajiban kepada mereka kadang-kala menyesuaikan. Subhanallah. Perempuan datang bulan yang menyebabkan dirinya tidak bisa, dan tidak bisa, tapi tidak boleh berpuasa. Dan tidak boleh sholat. Kalau puasa dia tinggalkan tanpa dia mengganti. Tapi kalau sholat dia tinggalkan tanpa dia mengganti. Tapi kalau puasa yang dia tinggalkan karena datang bulan, maka dia mengganti. Sekarang alhamdulillah ada kemudahan di mana telah ditemukan obat-obatan yang membuat wanita itu terlambat datang bulannya, sehingga dia bisa full puasa di bulan. Apakah boleh wanita menggunakan itu? Karena membaca penjelasan sebagian ulama, itu akan membahayakan dia. Karena obat yang dia minum itu akan menyebabkan tertahannya sesuatu yang harus dikeluarkan. Dan engkau meminum obat itu bukan karena terpaksa. Artinya tidak ada hajat yang membuat engkau harus minum obat itu. Kenapa? Karena engkau bisa menggantikannya di hari yang lain. Maka jangan minum. Kecuali darurat. Seperti apa? Jemaah umrah, jemaah haji. Karena dia punya waktu terbatas. Perjalanan umrah dengan waktu 9 hari umpama. Yang dia berangkat pada saat kemungkinan dia datang bulan. Kan perempuan semua tahu, biasanya datang bulan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Artinya kalau dia tahu enggak, mama ya, perempuan ini datang bulan, karena biasanya datang bulan itu tanggal 1 sampai tanggal 7. Sedangkan dia mau berangkat umrah, insya Allah tanggal 9. Oh aman insya Allah, nggak perlu dia minum. Jadi sebenarnya obat yang diminum itu bertentangan dengan kondisi tubuh dia. Sehingga akan membahayakan dirinya. Terus gimana? Caranya adalah sudah. Engkau ganti dia. Allah berikan dispensasi. Dan kita tidak perlu memaksakan diri. Nanti akan datang waktunya ketika engkau sudah sampai umur menopause, tidak lagi datang bulan, engkau akan bisa puasa full tanpa berhenti. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fikum ya Ustazana. Kemudian kami panggil Ibu Neta tafadhali untuk bertanya langsung. Pada Al-Ukht Marwah, tafadhali. Baik, syukran atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang ingin saya tanyakan Ustaz, tentang bagaimana
dari usia berapa saja anak-anak itu bisa kita didik untuk berpuasa dari usia berapa saja Ustaz? Dari usia dini maksudnya. Ya. Ustaz Afwan, boleh satu lagi? Nah, kalau berkaitan silakan. Ya, di dalam bulan Ramadan, semisal kita sudah melaksanakan sholat tarawih dan witir di rumah, khususnya akhwat. Kemudian kita terbangun di sepertiga malam lagi, apa boleh bisa sholat lain Ustaz? Karena setahu anak sholat witir itu sholat penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, ahibati fillah. Ya, ini berkaitan dengan mempersiapkan anak-anak kita ya. Sejak mulai umur berapa sih anak-anak itu dibiasakan puasa? Kalau sholat ada hadisnya, di mana Nabi SAW mengatakan, Muru auladakum bis salati li sab'in. Suruh anak-anak kalian sholat ketika mereka umur 7 tahun. Sholat. Nah, rasa di umur 7 tahun itu anak-anak sudah ngerti omongan. Sudah bisa faham. Sehingga berkomunikasi dengan mereka itu akan mudah. Mungkin dari umur itu pula kita perlu membiasakan anak kita berpuasa. Tapi tadi proses yang kita sampaikan per 4 hari, setengah hari. Mereka latihan, mereka nggak puasa, mereka latihan ya. Latihan supaya ketika datang kewajiban itu mereka udah siap. Jadi anak rasa umur 7 tahun itu menjadi umur yang anak sudah bisa berkomunikasi, bisa dikasih tahu, tapi boleh jadi dari satu anak ke anak lain berbeda-beda. Kadangkala yang beda itu orang tuanya sebenarnya. Jadi ada orang tua yang semangat gitu ya, mendidik anaknya untuk puasa. Sehingga dia berusaha anaknya ini disuruh sahur ya, ketika sahur itu disuruh makan yang banyak, kemudian dikasih vitamin, dikasih ini dan itu, dengan harapan dia memang kuat gitu loh. Tapi ada orang tua yang asal-asalan dulu jemaah. Jadi dia tidak mempersiapkan untuk puasa anaknya. Tolong dipersiapkan. Apa makanan yang disukai sama anak? Soalnya dia akan makan di waktu yang nggak biasa dia makan. Itu waktu sahur. Dan ini membuat dia kadang-kala malas bangun, malas makan. Maka insya Allah itu menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya. Kemudian anak-anak itu kadang-kala lapar. Apa tugas orang tua? Cerita para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka itu ngajak anaknya main. Jadi ketika anak itu lapar, dia ajak main gitu loh. Lupa sama makannya. Ini proses untuk menguatkan diri dia. Dan subhanallah kadang-kala ada anak yang umurnya lebih tua, yang lebih muda kuat puasa, yang lebih tua nggak kuat puasa. Ini kalau bicara SD ya. Ada anak umur kelas 4 SD, belum bisa puasa, kelas 2 SD udah bisa puasa. Apa bedanya? Kadang-kala orang tuanya yang berbeda. Di sini peran orang tua untuk mendidik anak-anak. Adapun berkaitan dengan sholatnya perempuan. Memang sholatnya perempuan itu di rumahnya lebih baik daripada sholat dia di masjid. Tapi kalau dia mau sholat di masjid, nggak ada masalah selama syarat dan ketentuan terpenuhi. Jadi pertanyaan tadi kan nih perempuan udah sholat tarawih Ustaz, udah ditutup sama witir, ini dia sholat 11 rakaat atau dia sholat 23 rakaat, kemudian dia istirahat tidur, bangun jam 3, sahur udah siap, boleh nggak sholat lagi? Ya pendapat yang rajih bahwasanya memang nggak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Nggak boleh. Terus gimana? Ya udah, engkau sholat tanpa witir. Sholat malam tanpa witir. Karena witirnya sudah di depan. Ada sebagian ulama yang menganjurkan untuk
menggenapkan witirnya. Kalau sholatnya itu 3 rakaat, dia genapkan tambah 1 jadi 4. Yang witirnya kemudian dia berarti kan genap. Terus dia sholat genap lagi, nanti itu dengan. Tapi mungkin yang lebih baik dia nggak usah witir. Dia cukup sholat genap. Kadang-kadang dia sholatnya bersama imam. Ada orang yang sudah witir ya. Habis isya dia sudah witir. Atau dia sholat malam bersama imam. Imamnya witir. Ya udah dia niatkan nggak witir. Ketika imamnya assalamualaikum, dia bangun lagi nambah 1 rakaat. Sehingga yang dia lakukan adalah genap tidak ganjil. Ini urusan genap ganjil kayak di Jakarta ya. Barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Insyaallah. Barakallahu fiikum, barakallahu wa jazakumullahu khairan ya ustazana. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan Anda bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga serta tim senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Afwan izin bertanya. Alhamdulillah ana masih mempunyai 2 mbah lanang atau laki dan mbah wedo atau perempuan. Yang mbah wedo sudah lupa-lupa dan pikun. Dan bulan Ramadan tahun lalu mbah sering lupa kalau beliau puasa dan orang yang sudah pikun dan sepuh tidak wajib berpuasa. Tetapi setahun tahu ana bulan Ramadan tahun lalu mbah ana belum dibayarkan. Barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah. Kewajiban puasa itu adalah buat orang muslim, berarti belum wajib. Kalau dia nggak ada akalnya, berarti dia nggak wajib, sehingga tidak perlu dibayarin fidyah. Dia nggak wajib puasa. Jadi yang dibayarin fidyah itu adalah orang yang dia itu diwajibkan atasnya berpuasa, tapi dia nggak mampu. Karena tidak kemampuan dia ini, maka dia dibayarin fidyah. Tapi kalau orang yang akalnya nggak ada bersama dia, memang dia nggak diwajibkan gitu. Sehingga tidak perlu membayarkan fidyah. Jadi kalau dikatakan sudah orang tuanya sudah pikun, udah akalnya nggak ada bersama dia, ya udah nggak usah dibayarin fidyah. Tapi kalau orang tuanya nggak pikun, cuma dia nggak mampu puasa. Kan ada yang sudah sepuh dia nggak mampu puasa. Maka yang diwajibkan bagi dia adalah bayar fidyah. Karena ketidakmampuan dia berpuasa. Bagaimana cara bayar fidyahnya? Ya bisa dirapel 30 hari itu. Dia kasih makan 30 orang. Sekarang bisa nasi bungkus, nasi kotak. Dia bagikan ke orang-orang miskin ya. Syaratnya harus orang-orang miskin. Maka insya Allah dengan seperti itu dia telah menyelesaikan fidyahnya. Buat orang tuanya. Jadi intinya kalau orang itu wajib puasa namun dia tidak mampu. Disinilah dia nanti bayar fidyah. Tapi kalau orang itu tidak wajib puasa karena kurangnya syarat ketentuan wajib puasa, maka dia nggak punya kewajiban apa-apa dan dia nggak dosa gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum ya Ustazana. Afwan Ustaz, masih di pertanyaan dari penanya yang sama. Beliau bertanya bagaimana cara Ana menyampaikan kepada orang tua Ana yang sebagai anak dari Mbah Ana. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah. Na'am, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah nih, para anak nih perlu perhatian sama orang tuanya, kondisi orang tuanya. Dan orang tua itu adalah pintu surga yang terindah. Jangan sampai kita kehilangan pintu ini.
tiket masuk surga yang paling mudah itu sebenarnya orang tua. Dan masuknya lewat pintu yang paling awsatu abwabil jannah. Bagaimana cara anak menyampaikan kepada orang tuanya sekarang agar perhatian sama mbahnya? Maka mengingatkan orang tua dengan fadilah. Sampaikan kepada orang tua umpamanya, Masya Allah ya bunda ini alhamdulillah ya masih ada orang tuanya. Sehingga itu menjadi peluang dan kesempatan besar untuk masuk surga lewat jalan mereka. Jadi dibesarkan hati mereka. Karena kadang-kala orang tua juga mulai capek ya menghadapi mbahnya, neneknya ini yang merepotkan. Ya, katakan ini adalah kesempatan untuk mendapatkan karunia Allah Azza wa Jal, ridhallah fi ridhal walidain. Lalu sampaikan berkaitan dengan kewajiban. Kalau tadi mbah mungkin punya utang puasa yang belum terbayarkan, dalam kondisi dia sudah lemah, nggak bisa dia berpuasa, maka dibayarin fidyah. Tapi kalau tadi sampaikan kalau memang sudah pikun, ya udah nggak wajib puasa lagi. Ada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullahu khairan ya Ustazana. Barakallahu fikum. Kemudian kami panggil selanjutnya ada Bapak Wisnuntoro. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, tadi Ustaz sampaikan bahwa sangat utama untuk bisa umroh 10 hari terakhir, kemudian lebaran di Makkah. Lebih utama mana apabila kita masih memiliki ibu berusia 90 tahun yang tentunya akan sangat menunggu anaknya pulang kampung, dibanding dengan kita melakukan umroh 10 hari terakhir dan lebaran di Makkah tadi. Demikian Ustaz, aku khair. Oh, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Mungkin anak ingin uraikan lebih detail lagi bahwasanya umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Nabi SAW. Itu tidak harus, ingat, tidak harus di 10 hari terakhir. Yang penting di bulan Ramadannya. Jadi kalau tadi dikatakan, sebenarnya bisa menggabungkan, anak mau pulang kampung, Ustaz, lebih utama mana anak mau pulang kampung, sama tadi anak umroh. Ya mungkin umrohnya di awal Ramadan. Umrohnya di awal Ramadan. Tadi dianjurkan kalau bisa umrohnya itu memang yang anak sampaikan sebelum 10 hari terakhir. Kenapa? Supaya 10 hari terakhir kita bisa itikaf umpamanya. Kalau kita memang mau itikaf di kampung kita. Tapi kalau kita mau itikaf di Masjidil Haram, ya silahkan, berarti 10 hari terakhir. Namun, yang punya orang tua tetap harus pamit sama orang tuanya. Harus izin sama orang tua. Karena ini amalan bukan wajib, amalan sunnah. Di masa Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dari Yaman. Bayangkan dari Yaman dia datang ke Madinah. Ribuan kilo dia tempuh. Lalu dia mengatakan, aku datang untuk berbaiat kepadamu, untuk jihad dan hijrah. Dan Nabi SAW, orang tuamu masih hidup. Hidup, engkau ke sana. Pulang. Nabi juga pernah bertanya, orang tuamu masih hidup? Iya. Adzina laka, memberikan izin kepadamu? Kata dia, enggak ya Rasulullah. Oh, kalau gitu engkau pulang, kata dia. Kau ilzam rijil. Kalau ngasih izin, fadl, nggak ngasih izin, jangan. Jadi, seorang anak tadi hendaklah, walaupun dia sudah bapak-bapak, dia punya orang tua, berarti kan dia masih punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Maka hendaklah dia izin. Kalau dikatakan kau orang tua mengatakan, boleh silakan engkau umroh akhir Ramadan, nanti datang ke ibu setelah pulang dari sana umpamanya. Ya kita berangkat. Tapi kalau ibu mengatakan enggak, jangan, ibu kepingin engkau di sini, sudah nggak usah berangkat. Umrohnya mungkin bisa di awal Ramadan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum ya Ustazana. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan Anda bacakan. Assalamualaikum, bismillah. Izin bertanya. Ada titipan pertanyaan. Suami Ana berkali-kali melakukan kesalahan yang sama sampai saya sudah kehilangan kepercayaan pada suami Ana. Insyaallah ta'ala saya sudah memaafkan kesalahannya, tetapi saya tidak bisa percaya lagi
sehingga hubungan kami renggang. Apakah saya termasuk memutus silaturahim dan puasa saya tidak akan diterima, Ustaz? Barakallahu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Seorang yang kecewa dengan orang lain, kemudian dia memaafkan orang itu tidak harus hubungannya kembali seperti dulu. Tapi dia tidak boleh memutuskan silaturahim. Artinya ya dia Assalamualaikum. Tapi kalau untuk dekat lagi enggak mungkin. Ini bukan dalam kehidupan rumah tangga ya. Kita punya kawan, atau dia mengecewakan kita. Lalu kita katakan ya udah, Ana maafkan engkau. Tapi kalau untuk dekat lagi seperti dulu mungkin enggak. Kita kan Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Tapi dekat lagi tidak. Ini dengan Assalamualaikum yang kita ucapkan, kita telah bertegur sapa. Bertegur sapa. Sehingga ancaman memutuskan silaturahim tadi, memutuskan ukhuwah itu enggak ada. Karena kita telah menyambungnya, tapi tidak ingin seperti dulu lagi. Kalau bicara dalam kehidupan rumah tangga, kalau dikatakan suami melakukan kesalahan, kesalahan itu ada dua. Kesalahan kepada istri, ada kesalahan sama Allah Azza wa Jalla. Kesalahan sama Allah Azza wa Jalla ini, maka suami harus bertobat. Gak cukup minta maaf sama istri. Dia perlu bertobat, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla, menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulang. Berkaitan dengan hubungan sama istri, ya tadi dia minta maaf sama istri. Kalau ini hubungannya sama istri. Ada kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Ketika dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya dia cuma minta maaf, tapi dia nggak tobat sama Allah Azza wa Jalla. Seperti seorang suami yang berzina. Kemudian dia berzina lagi. Dia minta maaf sama istrinya. Dia harus bertobat sama Allah gitu. Karena maaf dari istri nggak berguna kalau Allah tidak ngampunin dia. Karena kesalahan itu kesalahan sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengharamkan perbuatan itu engkau lakukan. Baik, kalau ternyata nggak sampai perbuatan zina, cuma ya apa yang nyakitin hati istri gitu loh. Kalau istri kemudian mengatakan renggang hubungannya, hubungan suami istri ini hendaklah berdasarkan cinta karena Allah, benci karena Allah. Kalau engkau benci sama suami, ya kerenggangan tadi karena Allah, karena kau benci dengan perbuatannya, ahlan wa sahlan, nggak ada masalah. Sampai dia kembali kepada Allah, maka hubungan itu akan baik lagi. Ketika enggak ada masalah. Tapi jangan sampai menyebabkan engkau tidak melaksanakan kewajibanmu sebagai istri. Karena kalau istri enggak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, dia berdosa gitu. Solusinya apa? Dia laksanakan tugasnya, berikan hak suami, atau dia gugat cerai. Karena nggak bisa, engkau tidak melaksanakan kewajibanmu, tapi posisinya aku sebagai istri, tapi aku tidak mau melaksanakan tugasku. Loh gimana? Kalau suami nuntut, suami memaafkan zen, tapi suami enggak. Ana minta, dia kan sebagai istri. Kalau sudah bukan istri, ya selesai urusannya. Mungkin itu perlu jadi pertimbangan para suami istri, jangan sampai dia merasa nggak salah, padahal dia melakukan kesalahan. Ada wallahu a'lam bishawab. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir ini, Ogi. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah. Nah, ya Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir, kami langsung panggil pada Ibu Mulan Ummu Jasmin. Pada Ibu Mulan Ummu Jasmin, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Afwan Ustaz, Ana mau nanya ini masalah batas sahur Ustaz. Kan setahu Ana yang Ana pahami itu pas jam subuh ya Ustaz ya. Nah cuman di beberapa waktu lalu Ustaz, waktu kami pernah puasa sunnah bareng, sahur bareng itu, ada kerabat kami yang mengatakan waktu bunyi azan di masjid, beliau mengatakan lanjut aja makannya nggak apa-apa, batasnya sampai kurang lebih qomat gitu Ustaz. Karena beliau itu disampaikan salah satu tokoh agama bahwa kondisi di Mekah kurang lebih seperti itu Ustaz. Nah terus yang kedua ini Ustaz, masalah kalau mau buka dan sahur Ustaz, apakah kita mengutamakan azan masjid atau azan aplikasi Ustaz?
Kadang anak ini Ustaz sering sering berbeda pendapat sama suami kalau puasa sunnah Ustaz. Misalnya di aplikasi itu bunyi duluan Ustaz waktu azan itu, Ustaz azan buka itu, terus di masjid kira-kira 5-10 menit. Nah ini yang diutamakan gimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jamaah. Iya, ini masalah yang sering terjadi ya. Kalau bicara kapan akhir sahur, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah, makan dan minumlah sampai, ini batasnya berarti, sampai tampak benang hitam dari benang putih. Benang putih dari benang hitam dari fajar. Artinya sampai terbitnya fajar. Baik. Berkaitan dengan azan. Azan ini salah satu tanda fajar terbit. Tapi dilakukan manusia. Yang boleh saja. Jadi dia azan sebelum waktunya. Boleh jadi dia azan setelah waktunya. Karena ada orang yang ketiduran. Dia baru azan 10 menit setelah fajar terbit. Kapan waktu berhentinya? Bukan azan dia. Tapi waktu berakhirnya sahur itu adalah terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Bicara terbitnya fajar ini memang terjadi khilaf ya. Di antara, karena kita sudah pakai waktu sekarang. Kalau nggak salah kemarin Muhammadiyah itu menentukan azan subuh di tempat kita itu kecepatan 8 menit. Kecepatan 8 menit. Itu menurut mereka. Tapi menurut mereka yang lainnya enggak sesuai gitu. Ini ada khilaf. Sehingga kita perlu memastikan dulu kalau kita lebih tenang yang mengatakan azan subuhnya itu memang sudah sesuai, ya udah. Waktu ya, bukan azannya, waktunya yang ditetapkan umpamanya jam 5 lewat 12 menit. Ya sudah. Berarti itu waktunya. Kadang-kala di masjid nih azannya telat, kadang-kala duluan. Ada orang kadang-kala jam ana pernah sholat di satu masjid, azannya selalu lebih dulu dari masjid yang lainnya, sholat zuhur waktu itu. Ana jadi heran ketika ana masuk ke masjid itu, ternyata jam di masjid itu kecepatan. Jadi ingat, kalau bicara batasannya adalah terbitnya fajar. Di Mekah itu azannya 2 kali. Madinah azannya 2 kali, subuh itu. Azan yang pertama itu memang belum masuk waktu subuh. Itu untuk membangunkan orang yang tidur, kemudian membuat orang yang sedang sholat itu sahur, waktunya udah deket nih waktu sahur. Jadi mereka memang adzan pertama kira-kira 30 menit ya. Mereka makan sampai adzan yang selanjutnya. Dan di masa Nabi SAW juga 2 kali adzan subuh. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian jangan terlena sama adzannya Bilal ya. Bilal itu adzan sebelum waktu. Kalau Ummu Maktum sudah adzan berarti sudah selesai masuk waktu subuh. Jadi kembali kepada masuk waktu subuhnya dengan terbitnya fajar, bukan dengan adzan. Ini pula yang berkaitan dengan berbuka. Berbuka itu kapan? Ketika matahari terbenam. Ketika datang malam, siang pergi, itu waktunya berbuka. Bicara aplikasi. Aplikasi ini mengikuti daerah kadangkala. Ada orang Surabaya, dia ke Jakarta. Aplikasinya kadangkala masih Surabaya. Jadi adzannya waktu Surabaya. Begitu pula momen teman-teman yang dari Aceh berangkat ke Jakarta. Ada perbedaan waktu di antara mereka. Jadi hendaklah kita berpatokan dengan waktu terbenamnya matahari. Kalau bicara aplikasi, aplikasinya memang akurat dan sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama atau Departemen Agama ya. Waktunya itu, maka nggak ada masalah. Adzan di masjid, kembali tadi di kampung kita ini, adzannya 5 menit setelah masuk waktu maghrib. Kenapa? Karena tukang adzannya masih berbuka, masih makan. Jadi kita yang di rumah nungguin, dia nggak adzan-adzan. Ternyata dia makan dulu. Maka di sini yang jadi patokan itu adalah terbenamnya matahari, waktunya. Kalau memang orang itu adzannya tepat waktu, ya kita jadikan patokan. Tapi kalau ternyata tadi ada bukan human error ya, memang dia adzannya setelah dia makan, setelah masuk waktu maghrib. Kadang-kadang mereka ikut di masjid-masjid ikut radio kota itu biasanya mereka lebih akurat gitu mamanya. Jadi mereka kalau sudah lihat udah masuk waktu nih, mereka makan, adzannya ditunda.
Jadi sampaikan kepada suami bahwasanya kita ikut masuknya waktu dengan terbenamnya matahari, tinggal dilihat mana yang lebih akurat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jamaah ingat tinggal 12 hari lagi ya. Insya Allah kita masuk Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah.